Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sekarang kita akan meneruskan materi kita. Sebenarnya bukan ke materi, tapi lebih ke contoh soal ya. Contoh soal. Jika di video sebelumnya di kaidah pencacahan kita sudah mempelajari ada kaidah perkalian atau aturan perkalian, aturan penjumlahan gitu ya. Sekarang bagaimana kalau kita lebih perbanyak soalnya seperti di sini. Ya, kita mulai ya. Di sini ada 10 soal. Mudah-mudahan dapat kita kerjakan dengan cepat. Oke, nomor 1 ya. Jadi memiliki 4 kaos, 4 celana, 5 kaos dan 2 topi. Ada berapa cara Tono, Doni ini harus ya ini Doni. Ada berapa cara Doni memakai celana, kaos dan topi tersebut? Atau mungkin ini namanya Doni Tono Wijaya ya. Kan intinya adalah kita harus bisa membedakan kapan menggunakan kaidah perkalian, kapan menggunakan kaidah penjumlahan ya. Cirinya adalah kalau kaidah perkalian ya, pokoknya kalau ada perkalian, kaidah perkalian itu cocok dengan kata dan ya. Jadi kalau ini celana, kaos dan topi ya, berarti ini kita anggap saja Tony ini memakai semuanya secara bersamaan, celana, kaos dan topi. Maka nomor 1 ini menurut kaidah perkalian, menurut kaidah pencacahan berarti harus menggunakan kaidah perkalian ya, karena dipakainya bersamaan. Jadi tinggal apa saja, 4 celana gitu ya, 4 kali 5 kali topinya 2, itu sama dengan 40 cara. Nah begitu. Oke. Kemudian nomor 2, Pak Rudi memiliki 4 motor, 3 mobil dan 2 sepeda. Ada berapa cara ia bepergian dengan menggunakan kendaraan yang ia miliki? Nah, di sini tentunya Pak Rudinya normal ya. Jadi kalau dia mau bepergian, cukup menggunakan apa ini? Salah satu ya. Tidak ya, dia pakai motor dan dia pakai mobil gitu. Jadi jangan dibayangkan oh mobilnya ada mobil box, oh motornya dimasukkan, nah, enggak kayak gitu. Jadi satu saja. Berarti kan bisa pakai motor atau mobil atau sepeda. Nah, jadi pakai atau. Jadi kalau cocok dengan kata atau, ya berarti dia kaidah penjumlahan atau aturan penjumlahan. Kenapa ini? Sehingga menjadi 4 tambah 3 tambah 2. Kenapa? Berapa ini? 9. Sebentar. 9 ya. 9. Oke. Nah begitu. Mudah sebenarnya itu yang kita lakukan ya. Kalau mau dicacah ya silakan cacah pakai diagram pohon seperti kemarin. Tapi kalau diagram pohon itu khusus untuk perkalian ya. Kalau penjumlahan kan bukan diagram pohon ya, kita cacah saja. Ini kan kalau dibuat himpunan berarti bisa jadi motor 1 gitu ya sampai motor 4. Kalau ada mobil mungkin misalkan B1, B2 sampai B4. Karena dalam satu kejadiannya kita ambil 1 sampai B3 mobil. Sepeda juga sepeda 1, sepeda 2. Berapa jelek banget tulisannya. Itu totalnya 9. Nah, begitu ya, paham ya? Oke, sekarang kita ke nomor 3 ya, bertiga. Dari angka 3, 4, 5, 6, dan 8 akan disusun angka ratusan. Berapa banyak angka ataupun bilangan yang dapat disusun? Nah, seperti itu. Pertama di sini perlu kita ingat bahwa ya katakan di sini ya, kata kuncinya kan ratusan. Berarti kalau ratusan itu ada 3 digit. Yang berarti dia ada 3 tempat, gitu ya. Berarti kalau 3 tempat, nah sekarang berapa banyak angka yang dapat disusun jika A bebas? Artinya bebas itu nomor 3, 3A. Nah, 3A ya. Berarti kalau bebas, maka kalau bebas artinya kalau depannya 3 boleh 3 lagi, boleh 3 lagi. Jadi kalau misalnya kita buat di sini angka pertamanya 3, maka yang keduanya bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa 5, bisa 6, bisa 8.
Nah, begitu. Ini puluhan, ini ratusan, ini puluhan. Nanti satuannya juga sama gitu ya. Jadi ada 5 terus. Sehingga yang 3A ini, cara ngitungnya, kalau misalkan kita memakai kotak, nah begini ya. Begitu. Jadi ada apa saja? Ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Nah, jumlah jadi ratusan, berarti 5 angka. Siapa? 3 boleh, 4 boleh, semuanya juga boleh. Jadi puluhan, 5 juga. Satuan, 5 juga. Kaidah perkalian, gitu ya, karena berbarengan nanti terjadi. Nah, kali di 125, begitu saudara. Ya. Bagaimana kalau sekarang yang diminta yang B? Nah, tidak ada digit yang berulang. Berarti kalau tidak ada digit yang berulang, ya, kalau misalkan sambil review, kalau kita gambarkan yang B itu, kalau depannya angka 3, nah maka yang keduanya 4, 5, 6, 8 gitu. 3 tidak boleh ada lagi. Ini ratusan, ini puluhan. Sekarang satuannya, kalau puluhannya 4, berarti di sini 3 tidak boleh karena sudah di depan. 4 juga tidak boleh, berarti yang boleh 5, 6, dan 8. Dan juga sama ya, kalau 8 berarti yang boleh 4, 5, 6. 3-nya nggak boleh. Sehingga kalau misalkan kita menggunakan kotak seperti ini siapa ya penciptanya kotak-kotak kayak gini? Ratusan, puluhan, satuan. Maka yang berhak jadi ratusan itu semuanya boleh. Jadi 3 di depan, 3, 4, 5, 6, 8 boleh. Ya, jadi di depannya adalah 5 angka. Nah, puluhannya ya, karena tidak boleh berulang, tidak ada digit yang berulang, atau nanti bahasanya bisa jadi digit berbeda. Berarti di sini hanya 4. Kenapa? Ya karena sudah dipakai 1. Asalnya memang 5 di puluhan itu. Tapi sudah dipakai 1. Karena kalau kita ambil 3, yang boleh 4, 5, 6, 8. Kalau kita ambil 6 juga nanti angka ini 6 ratusan. Puluhannya cuma 3, 4, 5, 8. Jadi, dan satuannya juga menjadi 3 angka. Ya. Kenapa 3 angka? Ya karena sudah dipakai 2 di ratusan 1 di puluhan 1. Jadi totalnya adalah kaliin 60. Nah, begitu. Ya, sampai sini paham? Oke. Sekarang kita lanjut ke 3C. Nah, ya, kalau 3C. Ya, 3C biar lebih enak sih. Kalau 3C itu adalah sama ya. Jadi bilangan ratusan tapi lebih dari 500. Berarti pasti lebih sedikit dari yang mana ya? Yang A. Kalau lebih dari 500, kalau kita punya angka ratusan, puluhan, satuan, nah maka kalau angkanya itu ingin lebih dari 500, maka yang penting itu adalah ratusannya. Kita kasih syarat ratusannya, gitu. Maka ratusannya boleh nggak 3 di depan? Jelas tidak boleh, ya, karena kalau 3 di depan jadi 300. Boleh nggak 4 di depan? Tidak boleh juga, karena jadi 400. Boleh nggak 5 di depan? Boleh ya kalau 5 di depan, karena jadi 500 sekian. Sehingga di sini kalau kita menggunakan kotak ya, boleh dicacah sama Anda, boleh juga pakai kotak. Nah, kotak. Berarti di sini adalah ratusan, di sini puluhan, di sini satuan. Maka yang berhak jadi ratusan itu hanya 5, 6, dan 8. 5, 6, dan 8. Jadi 3 angka. Kalau di puluhan itu semuanya boleh. All. Semuanya. Biar simple nulisnya. All. Ya. Di satuan yang boleh semuanya. Berarti di puluhan berapa? 5 angka. Itu saja 5. Kenapa 5 nggak 4? Kan sudah dipakai 1. Ya, karena di sini cuma dibilang lebih besar dari 500. Tidak disyaratkan harus berbeda. Nah, kecuali kalau misalkan ada berbeda, ya berarti di sini 3, 4. Berarti di sini 5 juga. Kenapa? Karena tidak ada syarat harus berbeda. Kalikan lah. Jadi 75. Begitu, saudara. Ya. Sekarang bagaimana kalau yang D? Nah, yang D ya. 3D. 3D itu ratusan genap. Dan tidak ada digit yang berulang. Berarti nanti kuncinya kalau tidak ada digit yang berulang nanti akan menjadi berkurang gitu ya, berkurang. Nah, kalau kita punya bilangan itu ratusan, puluhan, dan satuan, maka apa syarat sebuah bilangan itu bisa kita katakan genap? Ya. Tentu tidak mesti angkanya semuanya harus genap. Ya, misalkan kan kalau misalkan kita 3, 4,
6 itu juga genap, padahal ada ganjilnya 3 ya. Atau misalkan 3, 5, 4 ini juga genap. Nah, ya. Maka syaratnya adalah satuannya wajib genap. Ya, satuannya harus genap. Kenapa? Ya karena kalau satuannya genap ya angkanya otomatis bakal jadi genap. Nah, begitu. Ya, jadi di sini ratusan, puluhan, satuan. Jadi kita syaratkan dulu satuannya. Siapa yang beraktif satuan? Ya, genap. Siapa saja di sana? 4, 6, dan 8. Nah, kuncinya kalau ada syarat seperti tadi ya. Tadi kan ada syarat di ratusan, isi dulu ratusannya. Begitu juga dengan yang ini. Jadi kan ada syarat genap. Genap syaratnya nanti nyosornya ke kesatuan. Nanti di sini. Dahulukan dulu syarat. Jadi isi dulu syarat. Berapa di sini yang boleh? 3. Saudara. Karena 4, 6, 8. Puluhannya berapa? Ini kan puluhannya sebenarnya bebas. Ratusannya juga bebas. Maka yang berhak jadi puluhan itu ada semuanya boleh. Ya, berarti 5. Tetapi karena digitnya tidak ada digit yang berulang, artinya digitnya harus berbeda, ya berarti di sini hanyalah 4. Karena asalnya 5 dipakai 1. Satuan. Nah, ini juga menjadi asalnya 5, sudah dipakai 2, jadi 3. Nah, totalnya berapa tuh? 36. Begitu ya. Wah, nggak percaya, hitung sendiri kalau tidak percaya ya. Ini trik membuat diagram pohonnya adalah dari belakang dulu. Karena kalau kita biasa buat diagram pohon dari depan, dari ratusan puluhan satuan, ini boleh dari belakang. Karena ada syarat di belakang gitu ya. Jadi di sini 4 gitu ya. Jadi kalau 4 kesininya bisa jadi 3, 5, 6, 8. Nah begitu, 3, 6, 5, 8 gitu. Nanti kalau 3 berarti di sininya berapa tuh? 5, 6, 8. Nah begitu. Berarti kan buah dari ini berapa di sini? Berarti 534. Nah begitu ya. Di sini berapa di sini? 634 gitu ya. 6 di sini 8, 34 dan seterusnya. Jadi kita menentukannya dari satuan dulu, baru ke puluhan, baru ke ratusan. Karena kalau misalkan dari depan nanti agak-agak pusing. Misalkan sini 3, sini berapa? Ya, 4, 6, 4, 5, 6, 8. Nanti di sini jadi corengcang. Apa itu corengcang? Jadi kan kalau 4 di sini berarti yang bolehnya 6, 8 doang gitu. Sedangkan kalau 5 nanti ada 3. Nanti tidak membentuk pola kalau dari depan. Jadi dari belakang dulu biar lebih mudah. Kalau mau membuat diagram pohonnya ya. Oke. Gitu. Jadi 36 lah. Percaya nggak percaya ya. Sekarang yang 3E. 3E. Ini bagus kalau misalkan videonya pause dulu, Anda kerjakan dulu ya. Nah, ini adalah kurang dari 400. Nah, sebenarnya sama seperti yang tadi di yang nomor yang C ya. Jadi kalau sudah berbicara tentang ratusan, berarti kurang dari 400 atau lebih dari. Maka ya kita sasarnya ini ratusannya. Gitu. Sasar saja ratusan. Nah, oke. Jadi kita buat kotak biasa, kotak-kotak begitu. Jadi di sini ratusan, puluhan, satuan. Yang beraktif dari ratusan? Siapa aja yang beraktif dari ratusan? Karena kurang dari 400 ya. 3 boleh nggak? Boleh. Ya, 300. 4 boleh nggak? 4 tidak boleh ya. Karena jadi 400 sekian. Sedangkan ini pengen kurang dari 400. Berarti yang di depan cuma 3 doang. Ya, gitu. Berarti di sini berapa? 1 ya. Di sini kan puluhannya bebas, satuannya juga bebas. Jadi di sini 5, di sini 5. Berapa tuh? 1 kali 5 kali 5 hanya 25. Karena yang boleh di depannya cuman angka 3. Begitu ya. Paham? Oke, kalau misalkan yang 3E ini kita elaborasi lah. 3E aksen misalkan ya. Jadi kurang dari 400 dan tidak ada digit yang berulang. Dan angkanya harus berbeda gitu aja lah. Digitnya berbeda, digitnya beda. Biar lebih menantang. Jadi kalau digitnya beda ya kita buat kotak sama kayak tadi. Jadi ini nomor 3 ya aksen memang tambahan. Sama saja kayak tadi. Di sini ratusan, puluhan, satuan. Yang bakti ratusan 1. Maksudnya satu angka itu 3 ya. Berarti di sini 1 kan. Sini al, sini all. Asalnya 5.
Tapi karena digitnya harus berbeda, ya berarti asalnya 5 dipakai 1, 3 ya. Berarti kan yang puluhannya hanya boleh 4, 5, 6, 8. Jadi sini 4. Satuannya ya tinggal 3, sudah dipakai 2. Jadi 11. Nah, begitu. Jadi cara menghitungnya begitu. Kalau disyaratkan digitnya harus berbeda. Sekarang yang 3F. Wah. 3F ya, 3F. Yang diminta adalah lebih dari 549 dan tidak ada digit yang berulang atau digitnya harus berbeda. Wah, gimana ini? 549. Berarti 500 ya. 5-nya boleh nggak di depan? Boleh ya, 500. Tapi nanti satuannya karena harus lebih besar dari 549 berarti 3 nggak boleh. 4 juga nggak boleh. Ya. 5 sebenarnya boleh. Kan jadi 550. Tetapi karena digitnya tidak boleh berulang, ya berarti nggak boleh. Sehingga yang di depannya hanya, ya kalau 5 dengan depan, yang di selanjutnya adalah 6 dan 8. Gitu saja ya. Baru ininya nanti bebas. Pasti ada 3 ya, karena di sini 5, di sini 6 sudah dipakai. Berarti di sini berapa? 3, 4, 8, ya ini 3, 4, 6. Gitu. Nah, dan ini tidak bisa kita serta-merta langsung menggunakan kotak begini. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa langsung? Ya karena kalau misalkan di sini ratusan, puluhan, satuan, yang jadi ratusan kan mungkin kita awalnya menganggap 5, 6, 8 boleh. Gitu ya. Tapi kalau 5, 6, 8 itu boleh, berarti di sini katakan 3, nanti yang jadi puluhan siapa? Kan kalau depannya 5 cuma 2, 6 dan 8. Gitu ya. Tapi kalau misalkan depannya 6, misalkan kita ambil depannya 6. Kalau 6 kan berarti 600. Jadi boleh siapa saja. 3 boleh. Puluhannya ya. 4 boleh. 5 boleh. 8 juga boleh. Baru nanti satuannya juga sama. Bebas semuanya. Siapapun boleh. Begitu juga dengan 8. Jadi kalau misalkan disatukan antara 5, 6, dan 8 itu nanti jadi susah. Karena 5 itu terbatas. Ya. Beda pohon. Beda pohon. Cabangnya beda. 5 cabangnya 2. Cabang pertamanya 6 untuk 4. Ya, begitu juga dengan 8. Nah, maka kalau terjadi hal seperti ini, jadi berbeda, tidak ada keteraturan yang sama gitu. Nah, boleh kita pisahkan. Bagaimana memisahkannya? Kan di sini kasusnya ada yang boleh 5. Jadi ada katakanlah di depan itu ada yang bolehnya 5, ada juga yang 6 dan 8. Kalau 6 dan 8 kan nanti kalau kita jabarkan bakal sama. Jadi ini kita bagi menjadi, kita sebut 2 kasus. Ini kasus 1, nah ini kasus 2. Nah, nanti hal-hal seperti ini bakal sering muncul. Ya. Jadi kasus 1, kasus 2. Kasus 1 itu kalau depannya 5. Kalau depannya 5 berarti kan puluhannya hanya 6 dan 8. Karena harus 560 atau 580. Nggak boleh 540 atau 550. Di satuannya itu bebas. Berarti di sini adalah ratusannya itu 1 ya. Sama angka 5, puluhannya itu 2. Meskipun digitnya berulang dan di sini 68, tapi kan 6 dan 8 tidak ada hubungan dengan 5 gitu. Angkanya berbeda. Nah, baru di sini nanti 3 ya karena sudah dipakai. Jadi gitu. Lalu di sini kalau depannya 6 dan 8, berarti katakan di depannya itu 2 angka, 6 dan 8. Nah, maka di sininya adalah menjadi berapa? 4 ya. Karena pasti sudah dipakai salah satunya, 6 atau 8. Kalau di sini ya berarti sudah dipakai 2 jadi 3. Berapa tuh? 2 kali 4 8 kali 3 24. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini mah 1 2, jadi ini bukan 1 nih, tapi tetap saja 2. Kan mau dipakai ya, yang dipakainya 5 gitu. Ini pakainya angka 5. Ini kan sudah kita kan ini 6 8. Tapi kalau misalkan kasus kedua yang ini 6, ya berarti kan ini sisanya ada angka 6-nya. Jadi dikurang 1 gitu. Nah, ini kasus 1, kasus 2. Kalau misalkan hubungan ini ratusan, puluhan, dan satuan, ini kan cara menghitung angka 1, 2, 3 itu pakai kaidah perkalian. Karena terjadi berbarengan. Ya. Jadi kalau antar kasus, ini kasus 1 dan kasus 2, nah maka kita lihat kasus yang cocok itu, kata yang cocoknya, apakah dan atau untuk menghubungkan kasus 1 dan kasus 2. Ya, betul ya, tentu atau ya. Karena bisa jadi kasus pertama atau bisa jadi kasus kedua. Sehingga ini 6 dan 24-nya harus dijumlahkan, jangan dikalikan.
Jadi jawabannya adalah 30. Oh, begitu ya. Jadi jawaban 30. Semudah itu, saudara. Ini 3E ya. Gampang ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor selanjutnya lah ya. Nomor 4. Oh, nggak kerasa Anita, Betran, Carla, kita baca Carla saja ya. Doni dan Emi akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara suatu organisasi. Ya, dalam berapa cara mereka bisa dipilih atau mereka bisa diposisikan ya. Oke. Ya memang nomor 4 ini boleh kita misalkan, ini kan ada ketua, ada sekretaris, dan bendahara. Dalam suatu kejadian, berarti kan kejadian itu adalah ada susunan ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah ini kan terjadi sekaligus, maka pakai kaidah perkalian. Nah, kalau misalkan digambarkan. Misal yang jadi ketua itu si Anita, maka yang jadi sekretaris siapa nih? Apakah Anita boleh lagi? Ya, kita anggapnya tidak boleh ya. Tidak boleh. Kenapa? Ya dilarang rangkap jabatan begitu dalam keadaan normalnya. Jadi di sini memang biasanya kalau dalam soal yang ujian tingkat tinggi gitu ya, atau ujian formal biasanya suka dipertegas bahwa Anita misalkan ini menjadi bendahara suatu organisasi dengan tidak ada jabatan yang rangkap. Tapi sebenarnya tanpa itu pun kita harus sudah bisa menangkap, maksudnya bahwa ya tidak boleh ada jabatan yang rangkap. Jadi kalau si Ani sudah jadi ketua ya sudah, berarti sekretarisnya bisa jadi Betran, bisa jadi Carla, bisa jadi Doni, bisa jadi Emi kan gitu. Nanti kalau misalkan Betran jadi sekretaris, nah bendaharanya siapa? Bendaharanya bisa jadi Carla, ya jadi Betran tidak boleh jadi bendahara, sebagai sekretaris. Ini juga Doni, lalu EM. Nah, ya. Maka salah satu contoh susunannya, buahnya di sini kan ABC. ABC artinya adalah Anita sebagai ketua, Betran sebagai sekretaris, Carla sebagai bendahara gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya seperti bilangan saja, seperti bilangan yang tadi saja ya. Jadi ABC pakai kaidah perkalian. Di sini ada 3 tempat, karena kita sebenarnya menempatkan 3 orang ke dalam 3 posisi. Jadi ada ketua, ada sekretaris, dan ada bendahara. Yang jadi ketua, siapapun boleh. 5. Karena ini boleh A, B, C, D ya kan. Nah, ini sekretaris, karena tidak boleh merangkap jabatan. Kalau kita sudah pakai A, maka nanti sekretarisnya ada mana ini pulpennya? Ada 4. Gitu ya. Begitu juga kalau misalkan B, kita ambil ketuanya si Betran, nanti juga ada 4. Karena polanya kan seperti itu pohonnya, dan bendaharanya menjadi ada 3. Nah, gitu saja. Tinggal 5 kali 4 kali 3. Apa tuh? Memang polanya bakal seperti ini ya. 5 kali 4, 20 kali 3, 60. Nah, begitu. Ya. Begitu juga kalau misalkan ini ada calonnya ada 10 orang. Misalkan calonnya ada 10 orang. Dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka yang berhak jadi ketua ya 10, sekretaris ya 9, bendahara ya 8, berkurang. Karena tidak ada yang merangkap double. Jadi adalah 720. Kalau misalkan 10 orang. Jadi difahami ya polanya. Sehingga dari sinilah muncul yang kali-kali seperti ini. Jadi dari sini maksudnya. Kalau misalkan ada belajar caranya, konsepnya belum diajarkan ya. Jadi seperti inilah konsepnya. Kenapa bisa 543 atau 1098? Karena terpakai. Begitu ya. Sekarang nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Apa itu nomor 5 ya? 6 orang akan berfoto berjajar. Foto berjajar, ada berapa susun yang dapat dibuat? 6 orang berjajar. Ya katakanlah 6 orang ini A B C D E begitu. A B C D E. Nah, ya. Mereka akan berfoto berjajar. Ya, di sana memang kata kuncinya yang paling penting di sini berjajar. Karena kalau berfoto posisinya tidak berjajar, nanti cara menghitungnya beda lagi. F 6 orang ya.
Nah sekarang ini 6 orang ini mau berfoto. Berarti kalau berfoto berjajar berarti ada 6 posisi ya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitulah kurang lebih. Jadi katakanlah di sini ada posisi 1, itu posisi 2, kurang kelihatan ya. Ada posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, 5 dan 6. Nah, sekarang terus mereka mau berjajar, berfoto, berjajar. Misal, kalau kita kotret ya, di posisi 1, misalkan yang duduk itu si A. Nah, kalau yang A di posisi 1, maka posisi 2, siapa nih? A tentu tidak boleh ya, tidak boleh. Ya dengan anggapan dia 1 orang 1 posisi. Gitu. Berarti di sini yang boleh B, C, D, E, F. Nah, begitu. Kalau B di posisi 2, maka di posisi 3 siapa saja? A itu nggak boleh, karena sudah duduk ya, B itu tidak boleh. Ini dengan anggapan ya 1 orang 1 kursi gitu ya, dan tidak ada yang dipangku begitu. Berarti kalau di sini B bisa C, bisa D, bisa E, bisa F. Nah, gitu ya. Begitu juga selanjutnya ke posisi 4, berarti kalau misalkan kita ambilnya C, berarti yang boleh D, E, F. Nah, apa yang terjadi? Berkurang ya. Sama seperti tadi. Berarti sebetulnya yang boleh duduk di posisi pertama itu ada 6 orang. Kenapa? Masih bebas. A boleh, B boleh, C boleh, D boleh. Ini kan sebenarnya kalau kita jabarkan menjadi ada 6 pohon. Kemudian di sini kalau posisi 2, ya kalau 1 orang sudah duduk pasti polanya bakal ada 5 gitu. Kalau A, B, C, D, E, F. Kalau B, A, C, D, E, F gitu. Dan seterusnya. Begitu juga dengan posisi 3. Nanti berkurang jadi 4 ya. 3, 2, 1. Kenapa ini 1? Ya sudah duduk 5 orang gitu, enggak ada pilihan lain. Nah, jadi ini kalau hitung berapa nih? 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. 720 lah. Hitung saja 720. 720. Ah, begitu. Ya, terbayang kalau 10 orang duduknya berjajar. 10, 9, 8, 7, 6, 3, begitu ya. Jadi hitung. Memang nanti ke depan untuk menghitung hal semacam ini nanti bakal kita singkat cara menghitungnya ya. Ini kan sebenarnya di awal sudah Bapak kasih tahu bahwa materi ini adalah bagian dari kombinatorik gitu ya. Kalau mahasiswa kombinatorika itu memang mereka punya satu credo atau jargon. Nah, katanya adalah mereka menghitung tanpa menghitung. Karena mereka menghitungnya begini nanti ya. Kalau ini ada 6 orang duduk berjajar, berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, maka dihitungnya adalah 6 faktorial gitu disebutnya. 6 faktorial artinya adalah 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gitu ya. Jadi kalau 10 orang duduk berjajar, 10 orang duduk berjajar. Ya maka totalnya total banyak posisi duduknya 10, 9, 10, 9, 8 terus ya. Jadi ada ketentuan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 itu 10 faktorial. Gitu. Jadi ini dibacanya 10 faktorial, 6 faktorial. Tanda seru ini ya. Jadi 6 tanda seru. Tapi dibacanya enggak 6 kayak gitu. Tapi 6 faktorial. Kalau Anda kalkulatornya bagus ya, kalkulator sendiri di sini ada. Dan angka ini sangat besar ya. Anda ngitung 13 faktorial aja itu hasilnya bisa triliunan ya. Atau kalau misalkan Anda kalkulatornya di HP, kalkulator bawaan misalkan ya, ditidurkan, itu ngitung 20 faktorial aja sudah nggak akan kuat itu otaknya gitu. Nah, inilah kelebihan kita sebagai manusia ya. Ini angkanya sangat besar tetapi kita bisa memahami. Mungkin kalau menghitung ya tidak lah ya kalau menghitung sampai detail gitu. Tapi kalau memahami segitu. Dulu juga pas waktu Bapak ikut Olimpiade itu sampai pernah menyinggung angka 100 faktorial gitu ya. Bahkan yang lebih jauh ada 365 faktorial pas menghitung peluang lahir seseorang. Nah, begitu ya. Oke, karena ini masih banyak, kita potong dulu videonya. Silahkan Anda lanjutkan ke video selanjutnya di bagian 3. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan lanjut ke video selanjutnya.